Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi kita beberapa kali menyebutkan istilah ilhaqud darar ya, membuat bahaya untuk pihak lain. Nah, maka di sini Syekh Al-Burnu sebelum masuk kepada apa yang menjadi kasus terkait dengan kaidah la darar wa la dirar, beliau menyebutkan dulu satu masalah terkait dengan jenis-jenis anwa ilhaqud darar ya. Jenis-jenis membuat bahaya bagi pihak lain, tapi dengan catatan yang dimaksud adalah bi ghairi haqqin, yaitu membuat kebahayaan tanpa didasarkan kepada suatu hak atau kebenaran atau suatu yang dibolehkan atau makhluk ya secara syar'i ya. Step anwa ilhaqud darar bi ghairi haqqin. Qala Syalburnu ilhaqud darar bi ghairi haqqin ala nau'ain. Jadi membuat kebahayaan kepada pihak lain itu beliau bagi menjadi dua ya. An-nau'ul awwal an la yakunu au an la yakuna lahu fi dzalika ghardun siwa ad-darar bi dzalikal ghair. Wa nau'u tsani an yakuna lahu ghardun akhar sahih. Nah, yang pertama adalah membuat atau apa namanya menciptakan suatu kondisi yang membahayakan pihak lain ya, yang mana memang tujuan utamanya ingin mencelakakannya gitu ya. Tidak ada tujuan yang lain kecuali memang untuk mencelakakannya. Bi ghairi haqqin, tapi dengan catatan tanpa didasarkan kepada hal yang dibenarkan oleh syariat. Nah, sedangkan yang kedua, ini bisa jadi dia punya tujuan lain. Walaupun sebenarnya bi ghairi haqqin juga, tapi tujuan yang menjadi sebab dia melakukan doror kepada pihak lain itu adalah tujuan yang masih diterima oleh syariat, walaupun bukan didasarkan kepada hal yang hak gitu. Nanti akan kita lihat bagaimana contoh yang dimaksud dengan tujuannya benar, sahih, ya ghardunnya sahih, ya tapi itu bertentangan dengan ketentuan syariat secara hukum asal ya. Baik. Qala Syalburnu ya, ahaduhuma an la yakunu lahu fi dzalika ghardun siwa ad-darar bi dzalikal ghair. Nah, jadi pertama yang tadi kita sebutkan ya. Jadi ilhaqud darar yang pertama adalah membuat bahaya kepada pihak lain yang semata-mata ingin mencelakakannya. Ai laisa thamatu naf'in ya'udu alaihi. Yang memang dia semata-mata mencelakakannya bukan dalam rangka mencari atau bukan dalam rangka mendapatkan kemanfaatan kepada orang yang atau mendapatkan kemanfaatan dari perbuatan ilhaqud darar tadi ya, semata-mata ingin mencelakakan orang lain bukan karena tujuan manfaat dirinya, kecuali kesenangan saja gitu ya. Maka Syekh Al-Burnu mengatakan fahadza la raiba fi qubahihi wa tahrimihi. Maka jenis yang pertama ini jelas tidak ada keraguan bahwa itu sesuatu yang diharamkan dan memang sesuatu yang buruk ya. Waqad warada fil Qur'anil Karim an-nahyu au an-nahya an-nahyu an mithli dzalika fi mawadhi'. Nah, dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan kata dor ya, kata doror itu dalam konteks atau dalam beberapa konteks yang beragam yang menunjukkan bahwa itu adalah terlarang ya, karena semata-mata untuk mendatangkan kebahayaan atau kecelakaan kepada pihak lain. Ya, minha contohnya misalnya an-nahyu 'anil mudarrah fil wasiyah. Fi qoulihi ta'ala min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairi mudar ya. Misalnya seperti membuat wasiat yang keliru dalam rangka untuk bisa menimbulkan bahaya kepada ahli waris. Ya, misalnya seseorang ketika punya harta, dia mau meninggal, akhirnya buat wasiat, semua hartanya diberikan hanya kepada salah satu anaknya saja, padahal dia punya anak yang lain. Maka ini wasiat yang bisa menimbulkan mudarat ya kepada ahli waris yang tidak ditetapkan wasiatnya. Tentu wasiat juga keliru karena wasiat diberikan dalam kasus ini kepada ahli waris, padahal tidak boleh wasiat diberikan kepada ahli waris. Nah, maka Allah mengatakan min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairi mudar. Jadi warisan itu baru bisa diserahkan kepada ahli waris kalau sudah ya kalau sudah diambil wasiat atau hutang yang ditunaikan sebelum ahli waris mendapatkan hak warisnya, tapi dengan syarat ya ghairi mudarin, bahwa wasiat tersebut tidak menimbulkan bahaya kepada ahli waris. Ya, contohnya adalah wasiat yang keliru tadi ya. Jadi wasiat yang diberikan hanya kepada sebagian ahli waris, nah itu adalah wasiat yang keliru, maka termasuk wasiat yang menimbulkan mudor. Nah, itu tidak dibenarkan atau dibatalkan berdasarkan unsur mudorotnya tadi. Walidzalika kana al-adrar bil wasiyah min al-kaba'ir. Nah, karenanya para ulama mengatakan membuat mudorot ya atas suatu wasiat yang keliru itu termasuk dosa besar. Wa minha ar-raj'ah fil nikah. Fi qoulihi ta'ala wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu. Nah, ini ada juga contohnya Allah mengatakan wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu. Jadi termasuk doror yang tidak dibolehkan ya.
Nah, ya ikhwan. Min biha audamin ghayra, bukan ghairi Ustaz. Ghayra mudhar. Min ba'di wasiyati yusa biha audainin ghaira mudhar. Baik, Ghaira bukan ghairi Ustaz. Ghaira, nah. Ya, min ba'di wasiyati yusa biha audainin Nah, ghaira Ustaz. mudhar wasiyatan min Allah. Nah, baik, Hasan. Jadi ghaira ya, ini berarti ada apa tabat harakah. Nah, baik. Jazakallahu khairan. Intinya adalah dilarang ya membuat wasiat yang itu mendatangkan mudarat kepada ahli waris. Ini secara khusus sebenarnya adalah hak waris yang dilanggar oleh al-waris ya. Baik, nah jazakallahu khairan. Nah, kemudian jenis doror lainnya ya. Syahidnya di sini wala tumsikuhunna diraral lita'tadu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala melarang seorang suami ketika sudah mentalak istrinya, lalu di masa iddahnya kemudian merujuk istrinya, tentu tanpa akad nikah baru ya, karena boleh rujuk tanpa akad kalau masih dalam masa iddah, dan juga talaknya talak satu atau talak dua. Tapi kemudian ada niatan dari suami untuk melakukan diror, ya, wala tumsikuhunna diror, jadi dalam rangka untuk ya sengaja dinikahi nanti juga akan ditalak lagi misalnya gitu. Nah itu dilarang oleh syariat ya, karena Allah mengatakan kalau memang ingin tetap kalau ingin tetap bersama dengan istrinya yang tadi diceraikan dengan cara rujuk, maka fa'amsikuhunna bima'ruf. Atau kalau memang ingin mentalaknya, maka talaklah juga dengan yang baik, yaitu sarrihuhunna bima'ruf. Nah, maka dilarang melakukan rujuk kalau diniatkan untuk diror. Ya wala tumsikuhunna diror lita'tadu, karena itu akan mendatangkan doror kepada sang istri. Tep. Wa minha fir radha. Biqaulihi ta'ala la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun biwaladih. Nah, juga ada larangan untuk membuat doror ya kepada ini kalau ini dalam konteks suami istri yang bercerai dan punya anak ya ikhwan. Jadi ada suami istri bercerai punya anak, nah, maka Allah mewanti-wanti jangan mendatangkan bahaya kepada ibu dari si anak, begitu juga wala mauludun biwaladih, atau menimbulkan bahaya kepada si ayah ya. Ini sebenarnya maulud itu kan anak, tapi maksudnya distandarkan kepada si ayah. Maksudnya dalam konteks apa? Qalu la yumna, maksudnya adalah la yumna ya ummuhu anturdi'ahu liyuh zinaha bidzalik ya. Jadi tidak boleh bagi seorang suami, karena begini ya ikhwan. Hak asuh anak ya, al-hadanah, hak asuh anak itu kalau suami istri bercerai dan mereka punya anak yang belum balik, maka sebenarnya kalau dalam hukum Islam hak asuh anak itu ya bisa saja diserahkan kepada sang ayah kalau istrinya kemudian menikah lagi dengan orang lain. Ya, tapi kalau misalnya istrinya belum menikah, memang hak asuh kalau belum balik diserahkan kepada si ibu sampai kemudian dia berumur balik, atau paling tidak standarnya adalah sampai selesai pemberian ASI. Ini dari sisi hadonah ya. Dan yang kedua dari sisi rodok, karena asal ya ikhwan, rodok itu hukumnya wajib atau sunnah ya, terkait dengan al-ibn al-rodi. Pemberian ASI itu hukumnya wajib atau sunnah ya ikhwan? Ya ikhwan? Yang ikhwan, memberikan siapa Ustaz? Enggak, saya tanya ininya dulu. Pemberiannya, siapa yang memberi nanti lain lagi. Pemberian air ASI kepada anak itu hukumnya apa? Sunnah Ustaz. Nah, wal jawab tafsil ya. Jawabannya adalah dirinci. Kalau sang anak misalnya bisa mendapatkan bahaya gara-gara tidak diberi ASI, hukumnya apa? Sudah atau wajib? Wajib. Karena nggak boleh menimbulkan bahaya kepada sang anak. Tapi kalau misalnya sang anak tidak menimbulkan bahaya, atau misalnya ya bisa menerima air ASI dari ibu yang lain, misalnya ibu susu yang lain, nah, maka hukumnya adalah hukum asalnya adalah sunnah. Nah, itu satu. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya, kalau misalnya kita katakan hukumnya wajib, ya karena anak itu pasti membutuhkan air ASI gitu ya. Siapa yang wajib memberi? Itu kewajiban ayah atau kewajiban ibu? Ayah. Ayah atau ibu? Ayah. Nah, jadi kewajiban pemberian ASI itu adalah dibebankan kepada ayah. Nah, kalau misalnya mereka bercerai, bagaimana ayah memberi ASI? Susu pabrik, Ustaz. Susu pabrik. Jangan ke situ dulu, itu alternatif gitu ya. Istri kedua, Ustaz. Karena subuhnya berlepas diri, Ustaz. Kenapa?
Ibunya berlepas diri. Ibunya nah, berlepas diri dan menabung mahal. Nah, konteksnya ibunya mau memberikan ASI. Nah, ini kasus yang lain lagi nanti. Konteksnya ibu mau memberikan ASI. Jadi kalau misalnya suami istri bercerai dan si ibu, tentunya kan ibu punya kasih sayang ya, ada rasa kasih sayang ingin memberikan air ASI kepada si anak. Tapi kan tetap kewajiban ayah. Nah, maka dalam kasus seperti ini caranya adalah bil ujroh. Si ibu itu bisa menuntut semacam upah gitu ya, uang upah atas pemberian ASI yang dia lakukan kepada anak kandungnya. Nah, uang upahnya diambil dari siapa? Nah, minal ab ya. Nah, itu kalau dalam konteks si ibu memang mau memberikan ASI. Tapi kalau misalnya si ibu tidak mau memberikan ASI gitu ya, ya maka ini tetap kembali kepada kewajiban ayah yang harus mencari ASI lewat sumber yang lain. Kecuali kalau misalnya begini ya, Ikhwan, kecuali kalau misalnya si anak ini tidak mau meminum ASI kecuali hanya ibunya sendiri, kan ada kondisi seperti itu ya. Maka dalam hal ini si ibu wajib memberikan ASI dan si ayah wajib memberikan ujroh atas pemberian itu. Nah, dalam kondisi seperti itu intinya Allah ingin menegaskan la tudhar walidatun biwaladiha wala mauludun biwaladi. Jadi wala mauludul lahu biwaladi, ada kata lahunya mungkin ya. Betul enggak? Ya, Ikhwan, yang hafal ayat ini. Seingat saya ada lahunya ya. La tudhar walidatun biwaladiha wala mauludul lahu biwaladihi. Ini ada banyak di Maktabah Syamilah banyak ini yang tidak Nah, Ustaz, ada lahunya. Ada lahunya. Kan? Baik. Nah, ini kesalahan nassah ya, kesalahan penulis Maktabah. Saya konsultasi di Maktabah Syamilah ini. Jadi ada lahunya. Intinya Allah ingin menegaskan tidak boleh menimbulkan bahaya kepada pihak ayah ataupun kepada pihak ibu. Nah, maknanya gimana? Kok tidak menimbulkan bahaya kepada pihak ibu? Nah, ini la yumna ummuhu an turdi'ahu aw la yamna ya. La yamna al-ab ummuhu an turdi'ahu liyuhzinaha bidzalik. Jadi tidak boleh ayah si anak tadi melarang ibu kandungnya itu untuk memberikan ASI yang bisa menimbulkan rasa sedih kepada si ibu. Karena yang namanya wanita walaupun bercerai dan hak asuh diberikan kepada ayah, ya tetap dia masih punya kasih sayang untuk memberikan ASI kepada si anak. Miriplah seperti ibunya Musa alaihissalam ya. Ibunya Musa alaihissalam yang kemudian diperintahkan menghanyutkan Nabi Musa dan Allah menjanjikan nanti akan dikembalikan kepada dirinya. Lalu Allah takdirkan ibunya bisa mendapatkan kesempatan untuk memberikan ASI. Nah, itu kan suatu yang fitrah ya bagi seorang wanita atau bagi seorang ibu. Atau sebaliknya, tidak boleh menimbulkan bahaya kepada sang ayah dengan menuntut uang jasa yang di luar nalar akal sehat gitu ya. Ya udah saya kasih ASI gitu kan, tapi dengan minta misalnya jasa yang di luar harga yang standar misalnya, itu juga tidak dibenarkan ya. Au annal mutallaqah tatlubu irda'a waladiha bi ziyadatin an ujratil mithli. Nah, atau si ibu yang diceraikan tadi menuntut upah jasa pemberian ASI di atas nilai ujratul mithl ya, di atas uang jasa yang ujratul mithl itu artinya uang jasa yang standar ya, yang disesuaikan dengan kondisi dan tradisi setempat ya. Liqasdil mudarrah bizauji, yang bertujuan untuk menimbulkan kesulitan kepada sang suami. Nah, jadi standarnya berapa, Ustaz? Standarnya Allah alam, saya nggak tahu, kembali kepada tradisi setempat. Kalau di kita berapa? 5 juta ya. 5 juta. Sebulan 5 juta kan? Benar. Begitu. Wah, ngeri banget. Nah, ini tinggal tanya kepada petugas KUA yang ngurusin perceraian ya. Ya bisa saja ya kalau 5 juta, atau misalnya begini, bisa jadi sih tidak tradisi masyarakat, tradisi keluarga. Bisa nggak tradisi keluarga, Irfan? Karena kan kadang suatu keluarga beda dengan keluarga yang lain walaupun tinggal di wilayah yang sama ya. Bisa nggak begitu? Hah? Bisa nggak? Bisa saja karena mungkin istrinya lebih kaya. Jadi ya, kebutuhannya betul. sebulan 10 juta. Jadi tapi dengan catatan ya, yang bisa dituntut dari sang ibu ini kebutuhan apa? Kebutuhan si ibu atau kebutuhan anak? Atau dua-duanya? Anak dan Anak, Ustaz. Jawabannya dua-duanya. Karena saya tanya, upah itu hak siapa? Hak anak atau hak ibu? Hak ibu. Ya, hak ibu. Berarti si ibu boleh yang mengatakan kebutuhan saya sebulan sekian gitu ya, dan kebutuhan anak sebulan sekian. Nah, kalau diakumulasikan dan itu menjadi beban sang suami. Tapi dengan catatan si ibu juga paham bahwa
suami memang mampunya apa berapa. Ya kalau memang dia tahu suaminya nggak mampu ya karena kemudian dia tetap menuntut ya tentu kan itu tadi apa qasdul mudharrah bizauji. Itu termasuk qasdul mudharrah bizauji. Jadi intinya ya inilah ya Allah menegaskan ini apa namanya prinsipnya di sini ya Pak ya. Prinsipnya di sini. Fa'amsikuhunna bima'ruf au sarrihuhunna bima'ruf. Kalau memang ingin melanjutkan pernikahan, lanjutkan dengan cara yang baik. Kalaupun ingin bercerai, cerailah juga dengan cara yang baik. Dan konsekuensi dari perceraian itu kan adalah terkait dengan hak anak ya, terkait dengan masalah ASI. Maka kalau kemudian masing-masing sepakat untuk kebaikan si anak, maka insya Allah akan menemukan titik kesepakatan nilai upahnya dan seterusnya. Kadang bisa jadi begini ya Ikhwan, bisa jadi ada seorang wanita malah nggak menuntut upah ya, karena dengan dia memberikan ASI sudah merasa apa namanya sudah merasa ya bahagia karena anaknya atau kasih sayang tersalurkan kepada sang anak. Intinya tidak boleh menimbulkan bahaya kepada kedua belah pihak atau satu di antara keduanya. Baik. Nah ini beberapa contoh nas ya apa fi nahyi ilhaqud darar bil ghairi. Ya, dan memang sengaja niatnya untuk ilhaqud doror tanpa niatan lain yang itu masih bisa diterima oleh syariat. Summa an-naw' ats-tsani an yakuna lahu ghardun akhar sahih. Nah, yang kedua ini bisa jadi ilhaqud dorornya itu memang dilarang gitu ya. Ilhaqud doror bil ghairnya itu dilarang dan bil ghairi haqqin. Ya, bukan atas dasar dasar sesuatu yang dibenarkan. Tetapi orang yang mendatangkan mudarat kepada orang lain ini punya niatan atau punya tujuan, bukan niatannya, punya tujuan yang itu masih bisa diakui ya. Mithlu an yatasarrafa fi mulkihi bima fihi maslahatun lahu fayata'adda dzalika ila dharri ghairi. Nah, misalnya seperti dia menggunakan hartanya sendiri ya untuk kemaslahatan dirinya sendiri, tapi ada konsekuensi bisa menimbulkan bahaya. Contoh misalnya begini ya Ikhwan, kita punya tanah, ya kita punya tanah. Lantas kemudian tanah kita itu tadi, ya ini misalnya di wilayah Jakarta atau wilayah Jabodetabek, ya, kita punya tanah. Rupanya tanah kita itu adalah biasa dipakai oleh masyarakat setempat sebagai jalan, ya sebagai jalan. Saya tanya Ikhwan, boleh nggak kita nembok tanah yang tadi dipakai jalan itu? Boleh, Ustaz. Tapi ada nggak konsekuensi orang lain kemudian apa namanya dalam apa orang lain mendapatkan kesulitan karena tidak bisa dapat akses jalan? Mungkin nggak itu? Iya, Ustaz. Nah, Mungkin. ini kan jadi artinya ada dua pertimbangan ya, pertimbangan maslahat yang menjadi hak dirinya, tapi juga ada pertimbangan itu menjadi milik biasa digunakan oleh orang lain, gitu ya. Atau contoh lain misalnya begini, ada orang punya tanah. Nah, dia kemudian menggali tanah, ya. Tanahnya tadi, ada tanahnya tadi, kemudian dia gali. Ya, apakah untuk buat sumur atau tidak, misalnya. Nah, ketika dia menggali tanah menggali tanah untuk buat sumur di tanahnya tadi, ada nggak kemungkinan ada orang yang bisa saja terjatuh ke dalam sumurnya? Mungkin nggak? Mungkin, Ustaz. Ya mungkin. Kalau tidak dijaga kan mungkin saja gitu ya, tidak dipasang apa namanya atau tidak dikasih tanda ini bahwa ada sumur, mungkin saja orang terjatuh di dalamnya kan. Nah, maka ini yang dimaksud tadi, yang dimaksud dengan istilah bisa menimbulkan bahaya untuk pihak lain, tapi di sisi yang lain dia punya hak juga untuk menggunakan apa namanya hak miliknya atas harta tertentu. Dia punya tujuan yang tidak melanggar syariat gitu, tapi ada potensi untuk bisa menimbulkan bahaya kepada orang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan an yakuna lahu ghardun akhar sahih. Au yamna ghairahu min al-intifa bi mulkihi fayatadarrar al-mamnu bidzalika. Intinya adalah dia melarang orang lain mendapatkan manfaat ya dari kepemilikannya sendiri dan itu menimbulkan doror kepada orang yang dilarang. Baik. Atau misalnya begini ya Ikhwan, seorang ayah ya melarang anaknya untuk memanfaatkan apa namanya sebagian dari perabotan rumah gitu ya. Padahal kan hukum asalnya yang namanya anak kan kalau dalam apa disebutkan ya kalau dalam apa itu kan gimana ya saya lupa ayatnya terkait dengan boleh kalian memakan makanan di dalam rumah yang itu hukum asalnya tidak harus izin kepada pemilik rumah. Seperti anak tinggal atau anak mendatangi rumah pamannya atau apa orang tuanya, itu hukum asalnya kita mau ngambil makanan di rumah tersebut kan bebas gitu ya, tidak dilarang. Tapi bisa jadi ada suatu pengecualian, misalnya orang tua melarang untuk apa misalnya. Nah, maka ini juga termasuk bisa menimbulkan doror, tapi ada tujuan khusus yang dimaksudkan oleh pemilik barang tersebut. Nah,
Contoh-contohnya yang misalnya apa ya ini, atau sebelum itu contoh, Syekh Al-Burnu kemudian memberikan klasifikasi juga untuk jenis yang kedua ini. Nah, ada dua ya, ada dua klasifikasi. Yang pertama an yatasarraf, atau bukan klasifikasi ya, penjelasan yang tadi kita sudah sebutkan ya, ada dua kemungkinan. An yatasarrafa fi mulkihi bima fihi maslahah yalahu fayata'adda dzalika ila dharar ghairihi, atau an yamna ghairahu min al-intifa bi mulkihi au bi milkihi ya fayatadarrar al-mamnu bidzalika. Nah, contohnya misalnya bagaimana, atau Syekh Al-Burnu kemudian membagi lagi dua kondisi untuk jenis ilhaqud dharar yang kedua menjadi dua ya. Yang pertama ala ghairil wajhil mu'tad. Jadi ilhaqud dharar kepada pihak lain dengan tujuan sahih itu ada dua kemungkinan. Ala ghairil wajhil mu'tad. Ya, jadi membuat dharar itu atas sesuatu yang tidak umum ya, tidak umum di tengah masyarakat. Ya, misalnya begini, tadi yang kita sebutkan contohnya, makanya dalam kitab fikih itu para ulama membedakan ya, orang yang menggali sumur di tanah miliknya, itu dibedakan oleh para ulama dari sisi tanggung jawab dia ketika ada korban yang masuk ke dalam sumur. Kalau misalnya dia membuat sumur tersebut, ya, di wilayah yang memang umumnya orang sering melewatinya, maka para ulama menegaskan kalau ada yang kemudian menjadi korban masuk ke dalam sumur, maka yang membuat sumur itu tetap bertanggung jawab terhadap korban yang tadi misalnya masuk ke dalam sumur tersebut. Tapi kalau dia membangun sumur itu di wilayah yang memang jarang orang memasukinya, qadarullah ada yang kemudian masuk ke dalamnya, ya, maka ini dia tidak bertanggung jawab. Jadi maka ini yang dimaksud dengan ala ghairil wajhil mu'tad dengan alal wajhil mu'tad. Itu dibedakan dari sisi apa yang berlaku dalam tradisi masyarakat itu. Tentunya ini kembalikan kepada kondisi sosialnya ya. Nah, contohnya ala ghairi al-wajhil mu'tad. Fa in kana ala ghairil wajhil mu'tad kaman auqada fi ardihi naran fi yaumin 'asifin fata'addat ila jarihi wa ahraqat malahu fal fa'il muta'addin fi dzalika wa alaihi dhamman. Nah, ini contohnya nih ya. Misalnya seperti orang yang menghidupkan api di tanahnya sendiri gitu ya. Nah, dan itu dilakukan pada musim kemarau yang akan menimbulkan bahaya kepada tetangganya, asapnya dan seterusnya, bahkan bisa menghanguskan harta tetangganya. Maka dalam kasus ini meskipun dia mengatakan, kan saya bakar di tanah saya sendiri gitu ya, enggak, tetap dia bertanggung jawab dan mengganti kerugian dari tetangganya. Contohnya misalnya, kalian ada yang dari Sumatera nggak Ivan? Atau dari Kalimantan ya? Setiap kemarau, kasus kebakaran sering terjadi nggak setiap tahunnya? Sering banget. Ya. Dan itu orang bakar tanahnya, lahannya sendiri atau lahan orang lain? Biasanya. Rumah sendiri. Orang sendiri gitu. Tapi asapnya mengganggu masyarakat kan, sampai masuk ke kota gitu ya. Nah, maka orang yang seperti ini kalau di dalam, sampai Malaysia tuh asapnya. Bahkan sampai ke Malaysia, bukan hanya tetangga di dalam negeri ya, sampai ke Malaysia dan seterusnya gitu ya. Nah, maka wajar kalau pemerintah kita membuat aturan terkait dengan pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Makanya memang sih kalau khususnya di tempat saya di Sumatera ya, di Palembang itu ada larangan khusus, tidak boleh tidak boleh membuka lahan itu dengan cara membakar. Ya, karena memang sih membakar itu lebih murah ya, Ikhwan ya. Membakar itu lebih murah kalau untuk buka lahan, misalnya buka karet atau sawit gitu ya. Itu membakar lahan lebih murah daripada mengupah jasa untuk memotong kayu. Tapi ya itu tadi, karena bahaya yang ditimbulkan dari pembakaran itu lebih besar, maka dilarang dalam aturan setempat. Maka ini dia tidak bisa beralasan ya, ini kan tanah saya gitu, nggak bisa beralasan karena ada efek untuk bisa menimbulkan doror kepada pihak lain. Nah, maka untuk yang seperti ini dia wajib alaihi dhamman ya, dia wajib bertanggung jawab mengganti kerugian pihak yang mendapatkan doror tadi. Ala ghairil wajhil mu'tad. Nah, sedangkan kalau ala wajhil mu'tad ya, yang memang ya tadi saya kasih contoh seperti buat sumur di tempat yang jarang orang lewat, tapi yang ada kemungkinan orang akan terjatuh ke dalamnya, maka ini ya hukum asalnya sebenarnya tidak wajib dia mengganti gitu ya. Wa amma in kana 'alal wajhil mu'tad fa fi man'ihi qaulan. Nah, adapun kalau misalnya atas kondisi yang memang jarang terjadi gitu ya, maka para ulama mengatakan atau berbeda pendapat apakah tetap wajib dilarang meskipun itu adalah hak dia. Ini sebenarnya begini Ikhwan, saya teringat kalau kaidah la dharra wa la dharra ini teringat dengan kasus-kasus dalam dalil sadud dzari'ah ya.
Jadi kita kalau belajar ilmu usul fikih itu ada di antara al-adillah al-mukhtalafiha, ya di antara dalil yang diperselisihkan ada yang namanya sadduz dzari'ah. Jadi dalil preventif melarang sesuatu yang sebenarnya boleh karena ada potensi menimbulkan pelanggaran atau menimbulkan bahaya kepada pihak lain. Jadi ini juga termasuk kasus yang dikategorikan sadduz dzari'ah kalau dalam dalil usul fikih. Nah, para ulama beda pendapat kalau misalnya terjadi pada kasus di mana ilhaqud dharar bil ghair itu alal wajhil mu'tad gitu ya, pada wilayah yang umumnya kebalik ini ya, alal wajhil mu'tad ya, intinya tidak seperti kasus pertama, maka apakah harus dilarang atau tidak, para ulama berbeda pendapat. Ahaduhuma la yumna min zalika wa huwa qaulu Syafi'i wa Abi Hanifah wa ghairihim li'annahu tasarrufun fi khalisi haqqin. Pendapat yang pertama, Syafi'i dan Abi Hanifah mengatakan secara mutlak tidak bisa dilarang, ya, karena dia memang berhak untuk menggunakan hartanya, ya. Tasarruf fi khalisi haqqi, dia boleh menggunakan secara mutlak hak dari kepemilikan barang tersebut. Wal qaulu tsani bil man'i. Nah, pendapat yang kedua mengatakan kalau ada potensi akan membahayakan pihak lain, maka bisa dilarang. Wa huwa qaulu Ahmad wa wafaqahu Malik fi ba'd suwar. Nah, ini pendapat Imam Ahmad. Dan kita tahu ya, ikhwan, kalau kalian belajar usul fikih ya, sadduz dzari'ah itu adalah dalil yang sering digunakan dalam mazhab Hambali. Ya, sama seperti qiyas dalam mazhab Hanafi atau maslahah mursalah dalam mazhab Maliki, ya, atau al-uruf dalam al-istishab dalam mazhab Syafi'i. Nah, sedangkan kalau dalam mazhab Hambali dominannya mereka sering menggunakan sadduz dzari'ah. Jadi kalau kita bicara usul fikih ada dalil-dalil yang diperselisihkan ya. Selain Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas yang disepakati, ada dan diperselisihkan. Nah, biasanya 4 mazhab itu punya kecenderungan menggunakan dalil-dalil yang diperselisihkan itu secara lebih luas daripada mazhab yang lain. Jadi kalau kita bicara mazhab Hanafi, mereka lebih sering menggunakan istihsan. Istihsan itu mirip dengan qiyas. Ya. Sedangkan kalau dalam mazhab Maliki, mereka sering menggunakan maslahah mursalah. Ya, di samping 4 dalil yang disepakati. Sedangkan kalau dalam mazhab Syafi'i itu menggunakan istishab. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa menjadikan istishab sebagai dalil yang disepakati dalam mazhab Syafi'i di luar 4 yang lain. Dan kalau dalam mazhab Hambali, nah ini sadduz dzari'ah. Maka ini kita ketemu nih ya. Kenapa pendapat kedua ini mazhab Imam Ahmad mengatakan tidak boleh secara mutlak menimbulkan mudarat kepada pihak lain atas dasar sadduz dzari'ah ya. Nah, dalam kasus ini juga mazhab Imam Malik ya menyetujui mazhab Imam Ahmad, tapi fi ba'd suwar, dalam beberapa kasus. Artinya tidak seperti mazhab Imam Ahmad yang secara mutlak melarang. Nah, mazhab Maliki melarang hanya dalam kasus tertentu. Ya. Contohnya misalnya kaman fataha kutan ya fi bina'ihi al-ali musyarrafatan ala jarihi. Kut ini apa artinya? Kut ini kayak nafizah mungkin ya. Seperti seseorang yang membuka atau membuat lubang lah gitu ya dari rumahnya yang itu menuju kepada rumah tetangganya ya. Au ya bani binaan aliyan yusyarrifu ala jarihi wa la yasturuhu, atau yusyrifu ala jari wa la yasturuhu, atau dia membangun bangunan yang tinggi yang mana dengan bangunan itu dia bisa melihat isi dari rumah tetangganya yang tidak tertutup dengan tutup tertentu. Artinya bisa melihat aurat tetangganya, karena bisa saja dia melihat kemudian tetangganya tidak menutup aurat dan seterusnya dengan cara dia membangun rumah tadi ya. Maka dalam kasus ini fa inda Ahmad wa ta'ifah min ashabi Syafi'i yalzamu bisitrihi. Ya, dalam masalah ini Imam Ahmad dan juga mazhab Maliki ya mengikuti pendapat Imam Ahmad tadi, dan juga sebagian ulama Syafi'i mewajibkan pemilik rumah tadi untuk menutupi lubang atau menutupi jendela yang itu bisa membuat potensi bisa melihat aurat tetangganya. Karena kan tentunya tetangganya mendapatkan mudarat ya dengan terlihatnya aurat ketika rumah tetangga yang tadi lebih tinggi itu bisa melihat aurat rumah tetangganya yang lain. Dan maka wajib dalam mazhab yang Ahmad dan juga wafaqahu Malik dalam masalah ini, dan juga min ashabi Syafi'i ya sebagai ulama Syafi'i bagi si tetangga yang punya lubang rumah tadi untuk menutupinya. Ya, kalau tidak mau ya bisa diajukan kepada hakim gitu. Artinya kalau dia tetap tidak mau, hakim yang kemudian memaksanya. Wa yajtahidul hakim, wa yajtahidul hakim fi man'ihi. Ya, kalau tetap dia tidak mau, maka hakimlah yang nanti akan melarang hal tersebut. Idza dhahara lahu qasdul fasad. Apalagi kalau tetangga yang bangun rumah lebih tinggi tadi berniat memang ingin membuat fasad ya, atau ingin menimbulkan doror kepada tetangganya. Baik.
Atau misalnya begini, bukan hanya melihat aurat ya, membangun rumah lebih tinggi untuk menutupi sirkulasi udara tetangga yang lain. Nah, itu juga tidak dibenarkan di dalam syariat ya. Meskipun itu rumah-rumahnya sendiri, tapi ada potensi tetangganya mendapatkan doror. Minha an yuhditha fi mulkihi aw fi milkihi ma yadurru jarahu min hazzin aw daqqin. Ya aulahu ra'iha khabitha tadurru bisukan. Atau misalnya dia memang membuat sesuatu, melakukan sesuatu ya di rumahnya atau terkait dengan hartanya yang bisa menimbulkan ketidaksenangan ya atau keresahan. Ya, hazin dan dakin itu artinya bunyi-bunyi ya, suara-suara yang tidak nyaman oleh tetangganya gitu, atau menimbulkan bau-bau yang tidak sedap yang bisa mengganggu tadur bisukan, bisa membuat doror kepada tetangganya, kepada orang yang tinggal di sekitarannya. Nah, ini juga termasuk tidak dibolehkan. Nah, saya tanya ya ikhwan, kalau ada orang masak makanan-makanan yang menjadi kesenangannya tapi baunya tidak sedap, itu gimana? Atau misalnya Jengkol, Ustaz. Oh, gitu ya, atau buat sate misalnya gitu ya. Asapnya kemudian ganggu tetangganya yang lapar misalnya. Atau lagi renovasi rumah, itu tetangganya lagi sakit gigi. Boleh nggak? Renovasi rumah itu bersuara nggak kira-kira? Jeda-jeda rumah gitu. Tetangganya lagi sakit gigi gitu. Boleh nggak? Ya gimana lagi? Gimana lagi? Nggak jadi bangun rumah nanti. Jawabannya begini sebenarnya. Ya kalau kita sebagai tetangga yang baik, paling tidak minta izin dulu gitu ya. Jangan kemudian, ini kan rumah saya, terserah saya gitu ya. Ya enggak lah, paling tidak kita punya semacam, bahasa kita itu kalau orang Jawa apa? Ada semacam basa-basi gitu ya. Orang Jawa istilahnya apa ya? Ada di orang Jawa nggak kalau ada istilah basa-basi seperti itu? Intinya minta izin lah gitu ya. Minta izin, atau misalnya paling tidak mohon maaf kalau ingin renovasi rumah tapi mengganggu suaranya. Nah kan kadang ada orang-orang yang mungkin individualis sekali dalam kehidupan bermasyarakat ya, hal-hal seperti ini nggak pernah diperhatikan. Nah, maka Islam tidak mengajarkan seperti itu karena kita punya hak tetangga gitu kan. Jadi caranya seperti itu kalau menurut saya. Bukan berarti kemudian ini kan rumah saya terserah saya, enggak. Tetap kita minta izin. Atau misalnya menunggu tetangganya sembuh dulu dari sakit giginya gitu ya. Maka kemudian baru dilanjutkan. Nah ini sebenarnya adab lah ya. Jadi min adab min adabil jiron ya. Terkait dengan adab dalam bertetangga. Apalagi Rasul ini pernah mengatakan, ya mazala Jibril yusini biljar hatta azunnuhu yuwarisuhu. Ya, aku senantiasa didatangi Jibril dan berwasiat tentang hak tetangga sampai-sampai kata Rasulullah, aku menganggap tetangga pun bisa mewarisi hartaku. Jadi ini perlu diperhatikan bagi seorang muslim. Baik. Jadi tidak dibenarkan kalau memang itu bisa menimbulkan doror. Fa'innahu yumna fi dhahiri madhhabi Maliki wa Ahmad wa huwa ahadul wujuh Syafi'iyah. Yang mana dalam kasus ini ya mazhab Malik dan Imam Ahmad membolehkan, hakim melarang gitu ya. Jadi kalau tetap ngeyel juga, kemudian tetangga yang merasa terganggu bisa datang ke hakim gitu ya. Minta dilarang gitu. Nah, itu dibolehkan dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, mazhab Maliki dan Ahmad, dan juga salah satu wujuh. Wujuh itu artinya salah satu pendapat ya yang diakui di dalam mazhab Syafi'i. Wa minha an yakuna lahu milkun fi ardi ghairihi wa yatadarraru sahibul ardi bidukhulihi ila ardi. Atau misalnya ada seseorang yang memiliki hak ya, memiliki bagian dari hak memiliki harta lah gitu ya. Tapi hartanya itu berada di tanah tetangganya misalnya. Yang mana dia kemudian selalu melewati tanah tetangganya untuk mencapai kepada, misalnya kita kita punya tanah gitu ya, tapi tanah kita ini posisinya di tengah-tengah pemukiman misalnya ya, atau di tengah-tengah tanah orang lain. Lalu kita biasa kalau ke tanah kita pasti melewati tanah mereka. Nah kalau itu kemudian bisa menimbulkan doror kepada orang lain ya, dengan kita sering melewati tanahnya, maka di sini para ulama mengatakan fa innahu yujbar ala izalatihi liyandafi abihi dararar dukhul. Maka dia dibolehkan atau dipaksa untuk kemudian menghilangkan atau apalah ya istilahnya, mencari kalau di sini kan izalah itu artinya dipaksa untuk dia menghilangkan haknya gitu ya, atau memindahkan haknya ke tempat yang lain ya, lianda fiabihi dararat dzukur, agar kemudian bisa menghilangkan atau bisa ya menghilangkan doror kepada pihak lain yang disebabkan adanya dia sering masuk tadi. Intinya ini bagaimana Islam dia berupaya untuk tidak menimbulkan doror lah ya dalam setiap kondisi kepada orang lain, walaupun bisa jadi ada haknya di dalam kondisi tersebut, tapi tetap memperhatikan kondisi orang lain agar tidak menimbulkan bahaya.
Nah, kalau misalnya ya terkait dengan hak pribadi saja, Islam tetap memperhatikan hak orang lain, apalagi kalau misalnya itu memang bukan hak dia gitu ya. Yang jelas itu adalah dosa besar, bahkan termasuk minal kabair.